Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan dan satu tokoh bernama Lydia. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu dan pimpinanmu kepada kami, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa meneladani tokoh ini, dan terlebih lagi kami meneladani Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu Saudara, adakah yang mengingat atau mengetahui siapa Lydia ini dan terkenal akan apa dia ini? Lydia ini adalah seorang dari kota Tiatira, dia perempuan bukan Yahudi, dan dia juga menjual kain ungu. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ia ini beribadah kepada Allah. Itu berarti dia percaya kepada Allah. Namun apa masalahnya? Bisa jadi dia ini belum mendengarkan firman Tuhan, belum mendengarkan Injil itu sendiri. Namun dia hanya percaya dan beribadah kepada Allah. Dan oleh karena itu, ketika Paulus dan timnya pergi keluar pintu gerbang kota dan datang ke tempat sembahyang atau tempat doa, ia bertemu dengan perempuan-perempuan dan salah satu perempuannya adalah Lydia. Lydia mendengarkan perkataan Paulus, firman yang Paulus bawakan, dan juga Tuhan membukakan hatinya sehingga Lydia percaya bertobat kepada Tuhan. Lalu ia memberikan dirinya dibaptis. Dan kemudian ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Dan yang menariknya adalah bahwa Lydia itu adalah salah satu petobat pertama yang ada di kota Filipi waktu itu. Dan untuk menunjukkan bahwa ia telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Lydia ini mengajak Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya untuk tinggal di rumahnya. Kita tidak tahu sampai kapan Paulus dan rekan-rekannya itu tinggal di rumah Lydia, namun Lydia ini berupaya sangat besar agar Paulus dan rekan-rekannya ini bisa tinggal. Kita bisa baca di ayat 15 tadi, ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Lydia ini mendesak Paulus dan rekan-rekan pelayanannya untuk tinggal di rumah Lydia. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang Lydia lakukan ini adalah bentuk pelayanan Lydia. Ini adalah bentuk ramah tamahan dia dengan membuka pintunya bagi Paulus dan rekan-rekannya. Ia belajar melayani sebagai orang yang telah ditebus Allah dan menerima berita Injil itu. Pelayanannya itu sangat berarti, terutama dalam pekerjaan misi. Dan Lydia juga telah bersedia membuka hatinya, membuka pintunya untuk dipakai menjadi bagian dalam misi Allah, pekerjaan misi Allah. Dan sebagai tuan rumah, Lydia memainkan peran penting dalam misi gereja di Kisah Para Rasul. Bahkan di ayat 40, kita bisa melihat bahwa Paulus dan timnya itu sebelumnya sempat masuk penjara, dan setelah keluar penjara ingin melanjutkan perjalanannya kembali, mereka kembali ke rumah Lydia, mungkin untuk bertegur sapa kembali, sebelum akhirnya mereka pergi meninggalkan kota Filipi. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang tadi kita baca, bukan tidak mudah. Semua orang ini bisa jadi tidak bisa melakukan seperti apa yang Lydia lakukan. Tidak semua orang bisa membuka pintunya lebar-lebar, apalagi untuk orang asing. Tapi itulah yang Lydia lakukan.
Setelah dia mengenal Tuhan, dia melayaninya dengan membuka pintunya untuk menolong Paulus dan rekan-rekannya. Hari ini, orang-orang semakin disibukkan dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Mungkin mereka juga menjaga diri mereka agar tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain, dan lebih suka hidup dalam ketenangan diri mereka sendiri, kenyamanan diri mereka sendiri. Tapi bagaimana mereka melakukan pelayanan mereka? Kita belajar dari Lydia untuk membuka hati dan membuka pintu rumah kita agar orang-orang itu dapat datang dan bisa mengenal Tuhan di dalamnya. Ada orang-orang yang akhirnya menyediakan pintu rumahnya, membuka pintu rumahnya untuk menjadi tempat persekutuan. Ada orang-orang yang membuka pintu rumahnya agar anak-anak bisa datang berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan di situ. Ada orang juga yang membuka pintu rumahnya untuk menjadi pendengar kisah hidup orang lain dan menjadi pendoa bagi mereka. Itu semua adalah bagian dari pelayanan misi. Mari perlahan kita menunjukkan keramah tamahan kita sebagai orang yang siap untuk melayani Tuhan, siap membuka rumah kita untuk apapun yang Tuhan kehendaki bagi kita. Melayani Tuhan dengan melayani orang-orang juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan hari-hari kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.